Ngapain sih belajar filsafat? Bikin ribet, nggak bikin kaya, malah bikin pusing doang. Halo guys, balik lagi sama aku, Dainira. Ini aku bakalan ngebahas salah satu bab dari buku Sebelum Filsafat karya Pak Fahrudin Faiz. Kita bakalan ngomongin bab 14 yang membahas apa yang diperoleh dari filsafat. Filsafat tuh kesannya kayak langit banget, bahasa dewa, nggak nyambung sama masalah cicilan dan kerjaan atau bahkan keseharian kita. Tapi pikiran itu berubah semenjak aku baca bukunya Pak Fahrudin Faiz yang judulnya Sebelum Filsafat. Khususnya setelah aku baca bab 14, Pak Faiz tuh ngejawab pertanyaan kita semua. Sebenarnya apa sih untungnya belajar filsafat buat kehidupan sehari-hari? Ternyata Pak Faiz tuh nggak ngizinin kita bakalan jadi orang sakti. Beliau justru bilang kalau filsafat itu alat buat bikin hidup ini lebih beres dan lebih tenang. Nah, biar jelas, aku bakalan ringkas bab 14 yang judulnya apa yang diperoleh dari filsafat menjadi 6 poin penting, dan aku bakalan bahas yang pertama, olahraga buat otak. Otak bakalan jadi lebih sehat dan tajam kalau misalkan kita berpikir kayak gini. Poin pertamanya, filsafat itu kayak gym atau olahraga buat otak kita. Tujuannya biar kita punya kebiasaan mikir yang benar. Zaman sekarang tuh banyak banget dari kita, apalagi Gen Z yang mager banget. Istilahnya punya penyakit otak mager. Malas mikir panjang yang akibatnya itu kita jadi gampang banget ketipu berita bohong alias hoax. Atau gampang banget diadu domba sama postingan di sosial media yang belum tentu benar. Misalnya nih, ada iklan obat pelangsing yang bilang, turun 10 kilo cuma dalam 2 hari. Kalau otak kita jarang olahraga, mungkin kita langsung percaya dan beli itu obat pelangsing. Tapi, kalau udah kenal cara berpikir filsafat, alarm di otak kita itu bakalan bunyi dan bilang, tunggu dulu, secara kesehatan masuk akal nggak sih? Bahaya nggak sih buat ginjal? Nah, filsafat tuh ngasih kita saringan. Jadi, kita nggak gampang disetir atau dibohongin sama orang lain. Poin kedua, pandangan yang luas. Pak Faiz bilang, filsafat melatih kita buat melihat masalah secara luas. Kita diajak melihat dari atas, bukan cuma dari satu sisi yang sempit dan gak ada maknanya. Banyak masalah hidup yang emang jadi ruwet karena kita cuma ngelihat dari satu sudut pandang kita sendiri, alias kita tuh egois. Mundur sedikit, tarik nafas, dan lihat gambaran besarnya. Contoh simpel lagi, kamu kejebak macet parah karena ada perbaikan di jalan. Kalau pandangan kita sempit, isinya cuma marah-marah dan klakson doang. Tapi, kalau pandangan kita luas, kita jadi sadar, oke, macet ini emang bikin capek. Tapi, perbaikan ini kan biar jalanan gak bolong-bolong lagi bulan depan. Dengan melihat secara luas, emosi kita jadi lebih stabil. Kita jadi gak gampang meledak-ledak cuma karena hal sepele. Poin ketiga, upgrade skill kerja. Jago memecahkan masalah. Buat teman-teman yang nanya, filsafat bisa dipakai buat kerja nggak sih? Jawabannya bisa banget dan kepake banget. Di poin ketiga ini, kita bicara soal skill atau keahlian. Secara nggak langsung, filsafat itu ngelatih kita buat jago membedah masalah. Orang filsafat itu diajarin buat nyari akar masalah, bukan cuma ngomongin kulit luarnya aja. Kalau ada masalah di kantor, kita nggak cuma panik, tapi kita cari tahu penyebab utamanya apa. Selain itu, filsafat juga melatih kita buat berkomunikasi dan cara ngomong supaya kita tuh bisa nyusun kalimat yang rapi, runtut, dan masuk akal. Jadi, pas banget buat kamu yang suka presentasi di depan klien, bos, atau bahkan dosen, omongan kamu tuh jadi enak didengar dan gak susah banget dibantas karena omongan kamu itu logis. Jadi, filsafat itu bikin kamu ngerjain profesi apapun dengan lebih jago. Poin keempat, time di dalam hati. Jadi orang baik bukan cuma sekedar pintar. Jadi poin penting juga buat aku yang emang lagi belajar mengontrol emosi. Ini poin yang harus dibahas. Pak Faiz sering ingetin kita, pintar doang itu bahaya kalau nggak punya etika. Banyak penjahat itu pintar-pintar, tapi sayangnya mereka nggak punya rem di hatinya. Kenapa sih kita harus jadi orang baik? Tapi filsafat moral ngajak hati kita biar ngobrol. Ngambil punya orang lain itu gak adil. Gimana kalau aku yang kehilangan? Jadi, kamu bakalan balikin dompet itu bukan karena kamu takut
polisi atau takut viral, tapi karena kesadaran hati sendiri kalau itu perbuatan yang benar. Kamu jadi orang jujur walaupun gak ada yang ngeliat perbuatan jujur kamu. Poin kelima, jadi diri sendiri. Kamu gak asal ikut-ikutan lagi kalau kamu udah belajar filsafat dan nerapin ilmunya. Diri dan berpikir di zaman sosial media ini jadi penyakit paling ngeri. Di zaman sosmed yang udah maju dan teknologi yang semakin canggih, penyakit paling ngeri itu latah atau ikut-ikutan. Bahasa kerennya sih FOMO. Banyak teman-teman sepantaran kita yang udah nikah muda, tapi kamu malah ngerasa panik. Teman beli handphone mahal, kita maksain nyicil buat dibilang keren. Filsafat ngajarin kita buat jadi bos atau pikiran kita sendiri. Kita nggak gampang disetir sama omongan tetangga atau tren TikTok. Contoh nyatanya gini, filsafat bakalan nanya ke kamu, sukses menurut kamu apa sih? Apakah harus punya mobil mewah atau hidup lebih tenang, sederhana ketika kamu udah nemu jawabannya sendiri? Kamu bakalan kebal sama pamer-pamer di Instagram. Kamu jadi lebih pede jalanin hidup. Kamu nggak jadi penumpang yang bingung, tapi justru kamu jadi sopir di hidup kamu sendiri. Poin ke-6, hati yang adem. Poin ke-6 ini menurut aku menjadi poin yang penting banget di kehidupan aku. Tahu banyak hal itu bakalan dianggap pintar, tapi tahu cara menikmati hidup lebih bijaksana itu yang lebih dipentingkan. Pak Faiz itu menekankan ujung dari belajar filsafat itu harusnya ketenangan. Kita jadi sadar kalau dunia itu luas banget dan ilmu kita itu dikit. Efeknya apa? Kita jadi rendah hati, gak gampang sombong, gak gampang ngegas. Kalau ada orang yang berempati, kita jadi paham mana yang bisa kita atur dan mana yang enggak. Kita jadi bisa mikir, oke, aku udah usaha kok, hasilnya gimana lagi sama yang kuasa aja. Kan kayak gini yang bikin hidup kita tuh ngerasa jadi lebih adem. Di tengah dunia yang makin berisik sama overthinking kita yang gak jelas. Nah, jadi teman-teman, kalau dirangkum dari ke-6 poin itu, apa yang kita dapat dari filsafat menurut buku ini? Kalau menurut aku, kualitas hidup. Setelah belajar filsafat dan baca buku bab 14 ini, kita jadi dapat otak yang cerdas, pandangan yang luas, skill kerja yang oke, hati yang jujur, mental yang mandiri, dan jiwa yang tenang. Filsafat itu bukan buat gaya-gayaan ngomong rumit, tapi panduan buat hidup kita jadi lebih baik. Sekarang, dari ke-6 poin ini, mana yang menurut kalian paling kalian butuhin saat ini? Apakah ketenangan hati atau pengen lebih kritis biar gak gampang kena tipu? Coba tulis di kolom komentar atau kalian bisa praktekin di kehidupan kalian sehari-hari. Makasih banget udah nonton sampai habis. Kalau video ini bermanfaat, alhamdulillah bersyukur aku bisa membagikan hal-hal baik ke kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!